Seperti layaknya sebuah proses yang membutuhkan partisipasi seluruh pihak, maka keberhasilan Desa Pangkalan 3 sebagai desa siaga akan mustahil terlaksana jika tidak dilakukan dengan keterlibatan seluruh komponen desa, baik dari sumber daya kesehatan, perangkat desa, dan masyarakatnya sendiri. Salah satunya adalah bidan Desa Pangkalan 3 bernama Mujiati ini. Peran sertanya di dalam menggerakkan kader kesehatan secara aktif untuk berpartisipasi membina serta mengarahkan warga desa Pangkalan 3 dalam memahami pentingnya kesehatan, khususnya untuk kesejahteraan ibu hamil dan melahirkan, merupakan kontribusi besar yang diakui keteladanannya dalam skala nasional. Saya setelah lulus dari pendidikan bidan tahun 1996, nah itu saya ditempatkan di Kota Waringin Barat. Nah itu saya terdapat di Desa Pangkalan 3. Nah terus tahun 2008 saya ikut pelatihan di provinsi mengenai desa siaga. Nah sepulang dari sana saya membentuk RTL, yaitu rencana tindak lanjut bagaimana supaya Desa Pangkalan 3 itu menjadi desa siaga. Salah satu inovasi yang beliau ciptakan bersama para kader kesehatannya membuahkan sebutan unik untuk Ibu Mujiati, yaitu bidan bebek. Kenapa kok Desa Pangkalan 3 terkenal bidan kader bebek gitu? Kita ngobrol-ngobrol tuh di rumah. Nah kita terinspirasi langsung, gimana ya kalau di rumah warga itu yang ibu hamil kita simbolkan ada bebeknya gitu. Nah terus kita bikin 3 warna. Kenapa kita bikin warna? Nah di situ kan ibu hamil itu ada 3 macam tuh. Ada yang hamil normal. Nah hamil normal itu kami sama kader itu simbolkan bebek berwarna hijau. Yang resiko kita simbolkan bebek kuning. Terus untuk yang hamil resti kita pakai simbol bebek warna merah. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan yang sejahtera dengan PKK. Salah satu kegiatan yang dilakukan secara rutin di Desa Pangkalan 3 adalah yang satu ini. Seperti kegiatan sosial lain yang terdapat di desa ini, kegiatan arisan ibu-ibu PKK ini pun tersisip aksi partisipatif warga berupa iuran sebesar Rp2.000 yang dialokasikan sebagai bantuan kesehatan bagi seluruh warga bernama Dana Sehat. Dana Sehat itu terbentuk di PKK, jadi kader bekerja sama dengan ibu-ibu PKK. Nah di situ Dana Sehat itu gunanya untuk membantu warga kita yang sakit. Jadi setiap ibu PKK itu setiap bulannya kan iuran 2.000 tuh. Nah 2.000 itu untuk membantu warganya yang sakit. Semuanya ada warga salah satu orang yang sakit. Nah itu digunakan untuk membantu, apalagi sampai dirujuk ke rumah sakit. Nah kita ambilkan Dana Sehat itu. Kegiatan lain yang dilakukan di Desa Pangkalan 3 adalah Posmaldes atau Pos Malaria Desa yang melibatkan kader kesehatan di dalam melakukan pengecekan terhadap kebersihan lingkungan terhadap ancaman nyamuk malaria. Kerja keras mereka ini terbukti dengan pencapaian 0% untuk tingkat penderita sakit malaria di desa ini. Sebagai salah satu proses menuju kemandirian di bidang kesehatan, Ibu Mujiati bersama kader-kader kesehatan di Desa Pangkalan 3 selalu berusaha secara aktif untuk menjalankan upaya kegiatan bersumber daya masyarakat atau disingkat UKBM. Di sini semenjak terbentuk Desa Siaga, kita banyak membentuk UKBM. Nah itu dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi di sini saya hanya sebagai pendorong dari belakang. Jadi saya bukannya yang memimpin itu enggak. Saya tuh cuma dorong dari masyarakat. Bagaimana masyarakat mau dan peduli tentang kesehatan. Jadi kita sama-sama yaitu menggerakkan masyarakat untuk membentuk UKBM. Tabulin itu yaitu tabungan ibu bersalin. Nah jadi kita sama kader mengharuskan ibu yang hamil itu mempunyai tabungan ibu bersalin, tabungan ibu bersalin. Jadi setiap ibu hamil kita wajibkan nabung. Nah terus ada lagi di sini Posbindu Lansia ya.
Nah, Posyandu Lansia itu posyandu khusus orang-orang tua. Nah, itu kita laksanakan 1 bulan tuh 1 kali. Nah, terus itu ada lagi toga ya. Nah, untuk toga itu tanaman obat keluarga. Di situ kader berupaya menanam ini obat keluarga seumpamanya sebelum bisa berobat ke petugas kesehatan. Apa sih gunanya itu? Untuk obat sementara sebelum kita ke petugas kesehatan, apa yang kita lakukan? Jadi kita pakai obat toga untuk sementara ya. Terus di sampingnya itu kita punya kebun keluarga gitu ya. Nah, itu kami maksudkan kayak kebun gizi gitu, kebun gizi gitu. Kita maunya waktu posyandu kita bisa mendemokan. Jadi memberi contoh ke masyarakat itu tidak hanya sayuran beli ya. Jadi kita bisa memanfaatkan pekarangan. Dari situ kita bisa ambil apa yang kita tanam, sayur apa gitu, bisa kita demokan di posyandu gitu. Ibu Mujiati itu sosok seorang bidan yang bisa mengajak kami selaku kader, mengajak masyarakat sekitar untuk bagaimana menjaga kesehatan pribadi maupun menjaga kesehatan lingkungan. Beliau juga orangnya dapat membimbing kami selaku kader agar kami menjadi kader-kader yang tangguh, yang bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ibu Bidan Mujiati itu adalah benar-benar menjalankan amanah. Maka dari itu diawali dengan Ibu Mujiati itu adalah dididik dan dilantik oleh dinas terkait dengan hasil yang didapat, ilmu yang didapat itu diterapkan di tengah-tengah masyarakat, yang masyarakat bisa mengetahui apa yang disampaikan Ibu Muji, dan Ibu Muji memang yang disampaikan adalah sesuai dengan program-program daripada pemerintah. Peran serta aktif lainnya yang juga penting bagi keberlangsungan Desa Pangkalan 3 sebagai desa siaga aktif adalah keberadaan para kader kesehatan. Salah satu kegiatan yang biasa dilakukan kader kesehatan untuk menyebarluaskan informasi kesehatan masyarakat adalah melalui penyuluhan lewat kegiatan sosial. Pembinaan lain yang dilakukan oleh kader kesehatan bersama pihak puskesmas, puskesmas pembantu dan poskesdes adalah penyuluhan kesehatan bagi para siswa sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan sejak dini. Ayo, budayakan olahraga! Masalah penyuluhan pihak puskesmas dan desa untuk sekolah kami khususnya dalam hal kesehatan di sini sangat bermanfaat bagi anak-anak didik kami, khususnya pengetahuan mereka dalam hal kebersihan, khususnya kebersihan diri pribadi. Misalnya yang baru dilaksanakan ini tadi yaitu tentang praktek untuk menggosok gigi. Ya. Apa sabun yang mundur itu? Tentu saja kami dari pihak sekolah sangat mendukung, dan dengan kegiatan penyuluhan terutama berkaitan dengan kesehatan, maka sekali lagi sekolah merasa senang karena dengan penyuluhan ini kami dari pihak sekolah mendapatkan suatu pemahaman tentang kesehatan terutama kepada anak-anak dan juga warga sekolah secara keseluruhan yang menyangkut bagaimana hidup sehat baik itu di lingkungan sekolah maupun diterapkan di dalam kehidupan di keluarga maupun di masyarakat. Saya mau jadi kader desa siaga ya karena
ingin memajukan masyarakat Desa Pangkalan 3, ingin menjadi masyarakat yang mandiri akan kesehatan, lebih maju lagi, lebih peduli lagi akan lingkungannya. Dengan saya menjadi kader Posyandu, saya bisa membantu warga masyarakat sekitar, terutama ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang mempunyai bayi dan balita, agar mereka dapat menjaga kehamilan, menjaga bayi, menjaga balita mereka, sehingga mereka menjadi bayi dan balita yang sehat. Ya, kita memang sangat bangga sekali karena melihat mereka sangat antusias terhadap program ini, dan terus terang kami sebagai camat sangat bangga dan selalu memotivasi mereka. Jadi dengan motivasi ini ya, walaupun kita bersusah-susah sedikit, asalkan mereka ya giat dan aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita programkan itu. Desa Pangkalan 3 dengan segala kesederhanaan dan keterbatasannya patut berbangga hati karena berkat seluruh partisipasi gotong royong antara masyarakat bersama perangkat desa dalam kesatuan visi, sejak tahun 2009 mereka telah memiliki 1 unit ambulans yang tidak hanya memiliki manfaat bagi akses pengobatan warga, namun memberikan inspirasi bagi desa sekitar Desa Pangkalan 3. Nah, mengenai ambulan, kalau dulu kita merujuk pasien masih susah tuh, belum punya ambulan ya. Nah, untuk sekarang kita sudah punya ambulan. Nah, ambulan itu ada setelah terbentuk Desa Siaga. Nah, di situ ambulan yaitu terbelinya memakai dana swadaya dari masyarakat. Nah, terus ada dana dari pemerintah desa, juga ada pihak ketiga. Nah, untuk swadaya masyarakat kita menganggarkan 10.000 per kakak selama 6 bulan dan sampai terbelilah ambulan. Untuk dukungan yang sangat kami butuhkan sekarang, yang pertama adalah peran aktif daripada seluruh lapisan masyarakat, ya kan? Yang kedua adalah peran aktif daripada pihak ketiga maupun dinas terkait untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat kami ataupun kepada kami pemerintah desa. Dan kami pemerintah desa sendiri mempunyai suatu kewajiban adalah dukungan dengan program-program yang ada daripada kader Desa Siaga itu, dan kami adalah mempunyai suatu kewajiban menganggarkan dalam alokasi pendanaan yang sifatnya adalah kita suatu dana operasional ya, kita anggarkan dalam APBD kita sesuai dengan kemampuan desa kita. Medco keberadaan di sini selaku perusahaan yang membina masyarakat Pangkalan 3 untuk mempersiapkan Desa Pangkalan 3 menjadi desa siaga. Kita sudah berupaya untuk pengadaan ambulan, kemudian dalam kebersihan lingkungan kita juga ikut berpartisipasi dalam drainase, dalam untuk memberikan alat berat, kemudian parit-parit kita coba untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, sehingga kita harapkan masyarakat Pangkalan 3 betul-betul mempunyai lingkungan yang bersih, yang sehat, sehingga apa yang menjadi misi dari Desa Siaga bisa tercapai. Desa Siaga ini betul-betul sangat membantu terhadap masyarakat. Kami dari KUD Tanah Subur sudah memberikan bantuan-bantuan terhadap pendidikan, kesehatan, juga terhadap bangunan-bangunan yang ada di Desa Pangkalan 3. Dan saya sangat merasa bahwa kami berada di Desa Pangkalan 3 ini betul-betul merasa bangga. Dan yang jelas kami untuk kedepannya siap membantu apa yang menjadi program-program oleh desa, terutama Desa Siaga. Kalau kami belum ada apa-apanya, kami masih pengen bagaimana sih masyarakat Pangkalan 3 bisa mandiri, terutama dalam kesehatan. Nah, jadi kalau bisa tanpa kami pun mereka sudah tahu bagaimana cara hidup sehat gitu. Kami akan tetap berjuang dengan kader untuk mengupayakan bagaimana Desa Siaga Pangkalan 3 tetap aktif dan lebih maju lagi. Jadi kami akan selalu melakukan kunjungan rumah, terus bekerja sama dengan aparat desa, pihak ketiga, tokoh masyarakat. Pokoknya kami akan tetap berjuang untuk kemajuan Desa Pangkalan 3.
semua tekad, peduli dan tanggap. Amati masalah kesehatan ibu anak, gizi buruk, penyakit dan lingkungan serta siap siaga bencana. Atasi cepat dan tepat